salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha wa rasulahu fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang ini merupakan pembelajaran buat kita semua dari nuansa-nuansa yang gak enak dipandang, didengarkan, dilihat menjadi nuansa yang enak, segar dilihat, sehat dilihat menurut mereka. Namun tidak menurut setiap manusia. Apakah itu? Yaitu penyakitnya orang di mana orang ini lagi diberikan suatu hal yang berhubungan dengan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kata lain dinamakan penglulon. Dilulu. Mohon apa dikabulkan, diberikan harta berlimpah, dilulu bagaimana mereka ini menggunakan hartanya. Orang kalau pada titik di mana mereka pada kondisi banyak harta alias orang kaya, ada beberapa penyakit yang ada pada mereka. Ada orang yang kaya namun dermawan banyak. Namun rata-rata mayoritas orang yang kaya selalu ada dalam penyakit-penyakit ini yang dia punya. Jadi ini macam modelnya kategori kesombongan. Walladzina kadzdzabu bi ayatina, dan mereka kadzdzabu yang mendustakan bi ayatina dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wastakbaru anha, dan merasa dirinya tinggi atau sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka itu akan kekal abadi selamanya di neraka jahanam. Apakah mereka kategori orang munafik? Bisa, namun juga tidak bisa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, mari kita dengarkan sejenak. Yang ini sering sekali membabi buta, menghantam kita semua di saat kita lagi punya harta. Di saat kita tidak punya harta, mudah nangis-nangis, ini yang itu, yang ini dekat sama Allah. Adalah ini merupakan ujian. Namun ini ujian bagi mereka yang tidak pernah mengalami kebangkrutan, alias tidak pernah mengalami di level bawah. Ada macam-macam kesombongan akibat daripada kekayaan. Alladzi jama'a ma'lahu wa 'addatah yahsabu anna ma'lahu akhlatah kalla la yumbadanna fil khutamah. Neraka khutamah nanti letaknya mereka ini yang menghitung-hitung harta, tidak pernah ada habisnya, tiap hari ngitungin harta.
Kesombongan akibat kekayaan ini, pertama dia akan merendahkan orang miskin. Ini penyakit yang pertama. Remehin mereka orang fakir miskin. Memandang rendah orang yang kurang mampu secara ekonominya. Dan yang paling parah, menganggap mereka lebih bodoh dan lebih lemah daripada mereka. Daripada si fulan yang punya harta ini. Jadi merendahkan, ini sudah sifat tabiat biasa bagi mereka. Coba kadang-kadang orang nggak punya, saudara yang nggak punya, mau bertamu sama orang saudara yang kaya, minder duluan. Kadang-kadang kata-katanya si kaya ini nyelekit, alias tidak enak didengar. Bagi si kaya pantas bagi mereka, namun menyakitkan hati bagi si miskin. Salah satu contoh, misalkan si miskin ini minta uang. Dia kerja sama si kaya. Dia minta uang karena ada kebutuhan yang benar-benar mendesak. Minta sama si kaya pada kondisi jam sore. Apa jawaban si kaya? Santai tapi saklek, alias menyakitkan hati si miskin. Maghrib kok minta uang, besok aja. Dia tidak tahu kebutuhan si miskin karena terdesak untuk buat makan. Padahal dia minta uangnya dia sendiri karena kerja pada mereka. Nah, seperti ini salah satu contoh kecil. Dan banyak lagi masalah-masalah yang lain. Ini pertama adalah kesombongan akibat daripada kekayaan, yaitu merendahkan orang miskin. Yang kedua adalah pamer harta dan gaya hidup. Ini penyakit yang kedua. Itu kesombongan dari akibat kekayaan, pamer harta dan gaya hidup. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Selalu ingin bicara tentang dirinya sendiri, membanggakan dirinya sendiri. Membual tentang kekayaan-kekayaan yang dia punya. Serta pamer dengan kemewahan-kemewahan yang dia punya. Boleh memakai itu asal bukan pamer. Boleh menggunakan itu asal bukan berunjuk gigi. Karena yang antum hadapi, antum memakai mobil mewah, kemudian bertamu pada orang miskin. Apa yang terjadi? Suatu hal di luar nalar. Tanpa sadar kita berjalan di atas kesombongan. Dan banyak suara-suara yang enggak enak kita dengar, andai kata kita melakukan seperti ini. Meskipun kita tidak ingin pamer, namun tidak pantas ini semua kita lakukan. Lebih baik meskipun kita kaya harta, punya harta, ketika kita mau bertamu orang miskin, jalan kaki lebih bagus. Lebih afdal. Tidak terkesan kita pamer harta. Karena nanti azabnya, Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW selalu bergaya hidup sederhana. Sederhana sekali. Untuk apa? Untuk memberikan contoh pada umatnya. Agar umatnya nanti tidak seperti apa yang terjadi pada Qarun. Kisahnya Qarun. Bagaimana kondisinya sampai sekarang. Namun apa yang terjadi? Manusia punya watak yang tidak bisa berubah. Umat baginda Rasulullah SAW sekarang di akhir zaman diserang dan berentekan. Hal-hal yang ini menyebabkan Rasulullah SAW menangis. Apa serangan itu? Bisa antum bayangin sendiri. Bisa antum cari sendiri bagaimana serangan-serangan di akhir zaman dengan kekayaan-kekayaan yang punya. Dikasih kekayaan, sombong. Gak dikasih kekayaan atau gak dikasih harta, minta-minta. Tapi tidak bisa menggunakan sebaik mungkin untuk bersedekah.
harta dan gaya hidup yang nggak imbang. Suruh sedekah nggak bisa. Alasan ini, alasan itu. Mau sedekah kalau di depan orang banyak. Padahal yang bagus sedekah itu adalah hamba Allah, tidak perlu disebutkan, tidak perlu tahu siapa yang sedekah. Hanya Allah yang tahu. Karena apa? Amaliyah ini tidak ingin dipamerkan. Amaliyah itu tidak ingin ditunjukkan. Karena itu merupakan evaluasi daripada Allah sendiri terhadap hambanya. Yang ketiga adalah eksklusivitas sosial. Yaitu membentuk suatu kelompok. Pergaulan eksklusif. Hanya dengan sesama level, sesama jenis. Artinya jenis daripada kaya dengan kaya. Levelnya kaya pengusaha dengan pengusaha. Dan akhirnya apa? Merasa enggan bergaul dengan kalangan-kalangan biasa ataupun kalangan fakir miskin. Dah tidak mau. Ini sering terjadi. Secara nggak sadar, secara nggak langsung. Coba mereka yang kalangan eksekutif. Orang kaya pengusaha mesti pergaulannya adalah itu Ikatan Motor Besar Indonesia. Pergaulannya adalah kita lihat saja komunitasnya beda. Ini adalah bentuk kesombongan. Wastakbaru anha, dari bagian karena kita punya harta. Kemudian kesombongan akibat kekayaan yang lainnya adalah merasa aman dan mandiri. Artinya merasa tidak butuh bantuan orang lain atau Tuhan pun dia tidak butuh. Sehingga karena dia tidak butuh bantuan dan tidak percaya dengan adanya Allah. Akhirnya apa? Cenderung keras hati. Berkutu. Sulit untuk menerima nasihat. Udah orang seperti ini udah tidak bisa. Sebagaimana kayaknya Fir'aun, Namrud. Susah, sombong, susah dinasihati. Tidak mau mendengarkan nasihat. Makanya kita sekarang, kita yang punya ilmu mungkin, atau seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama. Andai kata kita ini tidak mau dinasihati, yang bawa orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat bagi mereka yang mungkin kalangannya di bawah kita, mungkin. Ini kita kategori orang yang sombong. Kategori orang yang sudah kena virus kesombongan, virus harta. Ternyata virus harta ini tidak memandang peduli. Mau si ulama, mau si ustadz, mau si kiai, mau mereka yang menjabat, mau pejabat, mau mereka yang tidak peduli. Virus harta ini memamerkan gaya hidupnya, memamerkan dirinya supaya dimiliki. Memamerkan suatu bentuk mereka yang indah supaya dimiliki, yang menjanjikan untuk bisa membeli segalanya. Ini begitu manusia melihat, tidak siapapun langsung tergiur. Makanya ini disebut hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dah tidak butuh siapa. Seakan-akan harta bisa menolongnya. Ini dalam ayat yang itu tadi. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu annama lahu akhladah. Selanjutnya adalah kufur nikmat. Orang yang kaya merasa hartanya banyak. Dia akan tidak pernah bersyukur dengan nikmat-nikmat yang dia punya. Merasa harta yang dimiliki ini masih kurang, tidak bersyukur dan enggan untuk berbagi. Ini sudah trik-trik atau tipe-tipenya mereka. Harta ini kalau sudah dimiliki semakin banyak, semakin pelit, pailit bin medit.
Bersedekah enggan sekali. Ini sudah merupakan suatu pasangan, tidak bisa dipisahkan. Ibarat suami istri ini. Jadi kalau dia sedekah, sakit dia. Dia tidak peduli, ini harta-hartaku, ngapain aku sedekahkan? Inilah orang-orang yang pada dasarnya nantinya adalah merupakan bagian golongan orang yang kufur nikmat. Jangan sampai kita ini menjadi kufur akan nikmat-nikmat kita. Jadi tadi kesombongan akibat kekayaan, pertama merendahkan orang miskin, pamer harta dan gaya hidup, eksklusivitas sosial, merasa aman dan mandiri, kufur nikmat, dan yang paling terakhir, yang paling parah sendiri, yang paling parah banget adalah mereka melalaikan ibadah, melalaikan sholat. Jadi puncak kesombongan adalah mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan sholat 5 waktu atau sholat fardu. Hebat ini merupakan. Hebat di pandangan iblis, namun jahat di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Mari kita flashback sendiri. Mari kita filter diri kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri. Jangan, tidak usah kita ngoreksi orang lain. Coba masuk dalam golongan step-step ini tadi. Kalau masuk, mari kita perbaiki bersama-sama. Mudah-mudahan satu ayat ini bisa memberikan kita untaian yang bagus untuk bisa sadar pada diri kita. Apapun bentuknya kesombongan yang kita lakukan, tubu illallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafaru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha anhar. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.